Halo, selamat siang. Tidak seperti biasanya dan yang sudah saya utarakan di saat saya membuat video analisa mingguan. Untuk setup intraday itu sering saya share di channelnya Pak D, yaitu Castle Edukasinya Teman Trading. Dan untuk saat ini saya akan share di channel YouTube biar teman-teman paham, eh, dan sebagai wujud berbagi kami untuk sinyal-sinyal intraday. Jadi di sini saya tegaskan selain punya analisa mingguan, kita juga punya analisa harian. Oke, dan ini sebagai apa itu, dan juga saya pemberitahuan untuk sementara ini untuk grup kita, grup umum kita, teman trading masih dalam perbaikan atau maintenance ya. Oke kawan-kawan, lanjut saja untuk intraday hari ini ada apa dengan kalender ekonomi. Dan tadi yang dari pagi open market ada dari Australia di mana GDP-nya mengalami kenaikan. Terus Cina, kenapa kita bicara Cina, karena Australia itu selalu bersinggungan dengan China. Cina juga mengalami sebuah kenaikan tapi tidak begitu sesuai dengan yang dikonsensuskan. Maka di sini saya jelaskan Australia juga nggak begitu maksimal dan baru saja rilis jam duhur tadi itu, Jepang Consumer Confidence mengalami sebuah kenaikan yang sangat lumayan. Dan barusan dari CAF inflasinya untuk rata-rata tahunannya sama sama 0,1%, tapi di atas konsensus dan previous, di atas konsensus dan forecast, maaf. Dan selanjutnya untuk inflasi rata-rata bulan mengalami juga kenaikan. Maka ini jelas berefek untuk JF menguat untuk saat ini pasca rilis. Dan untuk nanti jam 5 ada unemployment rate dari Euro dan US Open-nya biasa EDP. Sekarang EDP itu skala mingguan ya, penurunan 19K sedangkan konsensusnya itu 50K. Jadi untuk rata-rata masih naik, sedangkan untuk forecastnya dari sepihak analis dari ekonomi kalender itu mengalami penurunan, di mana sebelumnya 22K. Dan malamnya eh, yang kemarin ISM apa itu manufacturing PMI, sekarang services, di mana juga diproyeksikan masih mengalami penurunan. Oke, lepas dari data ini, yang penting kalau kalau saya tetap berpatokan pada apa yang diperlihatkan chat. Hanya ini kita warning jamnya. Kalau untuk ekspektasi ke depan, tetap kita tunggu pasca rilisnya. Oke, kawan-kawan ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan, saya akan marking harian atau intraday untuk hari ini ya, untuk hari ini. Jadi hari ini sampai besok lah. Ya semoga sampai akhir minggu, kan ini sudah Rabu. Dan saya tetap beracuan apa yang saya lihat dan apa yang ada. Jadi enggak semua per ya kawan-kawan. Jadi saya hanya akan marking beberapa di mana memang itu yang sesuai dengan SOP saya. Oke, sekarang kita ke Euro USD ya. Euro USD di mana ini sudah luar biasa dalam membuat higher rate. Dia terkoreksi, bahkan terkoreksinya juga ada sebuah rejeksi di level swing sebelumnya atau previous low sebelumnya. Dan di sini apakah ini sudah dikatakan reversal Pak D? Ya kita lihat kalau secara daily seperti itu dan kita turunkan ke H4, oke hampir sama, masih sama. Terus kita ke swing yang terlihat kawan-kawan. Jadi saya masih patokan dari skala daily itu masih swing ini ya, higher low ini sama higher high ini. Jadi
penurunannya ini masih normal kalau menurut saya. Jadi untuk signal turun dalam pun belum, dan untuk signal reversal naik atau penerusan trennya juga masih belum. Jadi harga itu masih di tengah tengah. Tapi kalau kita mau setup intraday, tidak ada salahnya kita mencari peluang-peluang skala harian. Oke, pertama saya akan memonitor ini ya, memonitor supply ini atau zona ini, dan akan saya persisikan. Kalau ini sambil edukasi kawan-kawannya, kalau saya melihat sebuah zona yang begitu banyak candle ini, saya akan naikkan ke TF atasnya, dan saya hanya akan ambil yang jelas ya, jelas dan tidak mengerutkan dahi atau memicingkan mata kalau bahasa guyonnya Pak D. Oke ya, di situ. eh, dan inilah merupakan sebuah zona ya, atau supply kalau di atas harga. Yes, ini supply. Hmm. Nah, kita akan mencari peluang di situ, di mana untuk level-level di dalam sebuah zona drop, bis drop ini yang kita dapat dari H3, saya juga akan mempersisikan itu. Nah, jadi gunanya level persisi itu, kalau saya tetap saya ambil bawah untuk sell limit, juga ambil atas untuk sell limit itu ya. Kira-kira seperti itu kawan-kawan ya. Oke, dan untuk targetnya jelas di bawah sana itu adalah target-targetnya. Oke. Nah, nah, ini. Jadi untuk target, untuk ekspektasi kita, untuk semoga US Open nanti ke trigger kawan-kawan. Jadi kita targetkan di sini saja. Oke, tuh satu pair sudah. Cepat ya kawan-kawan ya. Ya memang cepat ya, kalau intraday itu sebenarnya cepat gitu. Sekarang untuk ya tipnya, kita hanya fokus pada zona-zona terdekat saja. Kenapa? Nah, karena memang ngapain jauh kan gitu ya. Pengharga toh masih di situ. Oke. Eh, sekarang untuk GU, apa yang kita lihat dengan GU, untuk pertama kali kita ke apa itu tren besarnya dulu ya. Dan misalnya kita pakai 4, oke, kita sudah dapat clue ya, kalau ini high, ini low, ini lower high kawan-kawan ya, tidak membuat high baru dan turunnya membuat lower low, berarti ini sudah apa itu fake, kita katakan kalau downtrend. Oke, sekarang ke TF entry kita sini. Nah, Pak D mau tandai yang mana? Oke, saya akan naik turunkan TF. Saya tertarik di zona-zona di antara ini ya. Jadi di antara low yang di broken ini sama high-nya, itu merupakan sebuah swingnya. Jadi saya akan mencari peluang di situ untuk mencari opportunity apa. Ntar ini tak hilangkan dulu, ini marking lama kawan-kawan. Oke, untuk opportunity mencari sebuah zona untuk sell tentunya, dikarenakan apa? Dikarenakan downtrend. Oke ya, ini saya melihat itu, saya juga melihat ini. Oke, kita ke H1 itu. Ini saya temukan di M30 ya, karena di H1-nya saya masih perlu sebuah apa itu naik turun TF kawan-kawan ya. Jadi supaya sampai itu tampak, sampai itu sesuai apa yang saya mau. Jadi kalau nggak nampak ya saya skip kan itu. Oke, di situ Pak jelas. Kita kembali ke H1 setelah kita temukan zona tersebut di TFM 30. Oke, di sini ini merupakan sebuah supply juga. Karena downtrend, kita akan cari peluang untuk sell di situ tentunya. Jadi kita cara eksekusinya gimana? PO sell limit di sini kawan ya. Oke, langsung PO sell limit di situ. Tentunya ingat, tentunya itu dikurangi spread kalau sell.
kalau B ditambah spread untuk level entry-nya. Semua pada tahu. Kalau brokernya dua rata-rata 2 pip ya kurangi 2 pip untuk sell, untuk B ditambah 2 pip. Oke, pair selanjutnya nggak semua pair ya. Tadi yang habis rilis coba kita cek lihat apakah betul USD CHF setelah penguatan sebuah CHF USD CHF apakah turun. Nah, ini kan betul kan? Dia drop pasca rilis ya. Jadi hanya seperti ini. Data itu kalau nggak high impact ya, kalau nggak impact ya seperti itu. Beda sama NFP, FOMC, harga akan terlontar jauh apalagi berpasangan dengan US dollar di mana semenjak perang US dollar itu menguat. Oke, itu apa yang akan Pak dilihat. Kalau ini nampak jelas kawan-kawan ya. Pertama trennya dulu. Ya, pertama trennya dulu. Oke, kalau kita melihat tren mulai dari sini low, ini high, higher low, nah, ini sudah membuat higher red. Ya, Kak, ini minor nggak ditandai Pak Dik? Enggak. Toh ini juga sudah dibuktikan. Berarti asumsi kita secara structure harga itu turun korektif dan membuat higher low dan rally secara trennya. Oke ya. Itu kita kembali ke TF entry. Ini gampang banget kalau ini kita akan stay di situ untuk buy limit. Sip, paham ya? Ini yes, langsung kita kasih rectangle dan disitulah merupakan sebuah demand. Oke, di sini kita akan mencari peluang B tentunya karena trennya naik. Yang jelas kita akan pending order di sini buy limit. Itu ya, semoga nanti malam ke trigger targetnya mana ini. Target sesuai RR boleh, target maksimal juga boleh. Silahkan sesuai style masing-masing. Kalau Pak D jelas pakai safety target, saya selalu minimal itu 2 layer TP1 dan TP3 atau TP target. Oke, dan untuk B zona atau level intinya saya tambah spread. Berarti gimana aplikasinya? Di sini levelnya 0,77424 berarti saya entry-nya di 0,77264 ya. Semoga paham. Terus kita ke UCAT, USD Kanada ya dikarenakan ini perang jadi oli itu mesti ada imbasnya. Oke, nah, kalau seperti ini gimana Pak D? Oke, kita lihat dulu trennya. Sip. Nah, saya gimana? Kalau saya ini membuat higher high tapi belum solid. Ya, ini belum solid secara 4 karena 4 itu menurut saya TF independen dan ini pun juga secara trennya juga masih jauh. Jadi ini dikatakan uptrend juga masih nanggung, sedangkan harga itu ranging di sini. Ya, setelah itu gimana? Skip, gitu ya. Kita skip. Ya nanti karena market ini ranging, ngapain kita main-main di sini, oke ya? Toh swingnya pun secara H1 juga nggak begitu apa itu seperti harapan kita. Jadi nggak seperti EUGU tadi tampak jelas dan UCHF terakhir tampak jelas. Ini nggak jelas. Oke, sekarang yang USD di depan ini yang mungkin sangat favorit. Oke, sekarang kita ke uji USD Japanese Yen. Oke, sip. Ini memang banyak yang menunggu ini kawan-kawan ya dikarenakan Bank Sentralnya Jepang itu salah satu bank yang sampai saat ini masih ada potensi menaikkan suku bunga. Oke, dari tren apakah ada perbedaan dengan ucat tadi? Jelas ada. Di sini bisa dikatakan breaknya itu sudah solid. Oke ya, dari bentuk candlenya bahkan dari line chartnya sudah solid itu break berarti ini uptrendnya itu
sudah memenuhi syarat kawan-kawan ya, sudah memenuhi syarat. Oke. Lanjut kita ke H1 sebagai TF entry-nya. Oke. Dari sepihak H1 juga catnya juga tampak sangat strukturnya sangat enak kawan-kawan ini ya. Market cenderung membuat higher high dan higher low, maka ini fake. Kalau ini trennya masih uptrend. Oke ya. Di situ. Oke, lanjut kita ke mencari peluangnya. Terus yang kita amati tidak muluk-muluk kawan-kawan. Bahkan kita selalu Pak D khususnya akan saya batasi. Saya hanya akan memikirkan swing ini ya, dan swing ini sah aja. Oke ya. Jadi saya hanya melimit pandangan saya soal zona itu hanya di sini. Jadi nggak jauh-jauh. Makanya kenapa ya? Karena saat dibatasi itu enak. Oke, itu untuk swing minornya, sedangkan untuk swing mayornya jelas di sini. Yes. Di sini berarti batasan kita untuk mayor itu di sini. Jadi di atas itu swing kalau bicara TF di bawah ini jelas ini TF besar, ini TF 4 dan di atas itu TF 1. Oke itu, ini mungkin tak hapus saja biar nggak banyak coretan dan saya itu penganut marking simple dan clean ya kawan. Oke, mana zona-zonanya yang akan kita eh, marking? Ini. Apakah ini tanpa di TF besarnya? Oke, yes, ini aku tertarik ini kawan-kawan untuk swing. Jadi khusus untuk UJ itu ada setup swing dan setup intraday. Jadi yang bawah ini swing kawan-kawan ya. Baik dengan apa itu posisi yang agak lama, bahkan ini mungkin masih relevan dalam 2 minggu ke depan atau 1 minggu ke depan. Yes, ini demand pertama kita temukan. Nah, terus demand yang kedua yang antara swing ini sawah swing ini. Oke, saya akan perhatikan ini. Yes, saya perhatikan ini dan itu ya, sebenarnya di sini kawan-kawan ya sebenarnya, tapi akan saya persisikan di sini ya supaya apa jelas kita akan meresikukan sesuatu yang kecil lah untuk sebuah transaksi. Nah, kalau zona besar itu memang boleh dipersisikan. Ini demand kedua atau demand yang paling dekat dengan harga. Oke itu ya kawan-kawan ya. Ingat seperti tadi di saat kita buy limit tambah spread. Berarti kalau uji ini yang atas buy limit di 156.446 menjadi 156.466. Yang bawah 155.332. Itu eh, dengan ekspektasi target jelas di sono ini targetnya dan untuk pencarian target nanti sudah sering saya bahas di sharing edukasinya Pak di channel edukasinya Pak Di. Oke. Ini kok bentuk candlenya enggak kongruen itu karena kiri jauhnya masih enggak udah kita pakai yang ini saja enggak usah terlalu kiri toh harga juga di sini. Oke. Nah, polo tren itu enaknya ini kawan-kawan. Jadi enggak dipusingkan dengan zona-zona kiri dan untuk melawan tren. Walau ini bukan kalau ini memang tapi ini bukan teknik polo tren. Bolehlah saya di situ sangat boleh. Enggak ada yang larang dalam trading itu. Oke, saya akan beli limit di sini dengan target maksimal di sana tentunya ya. Oke, ini ke previous saja dulu. Dan yang bawah jelas di sini dengan target mana kalau saya tetap membidik ini ya membidik swing-swing pivot itu.
di sini. Itulah kawan-kawan ya, untuk mayor pair sudah, EU, GU, USD CHF, USD Kanada tidak ada setup, terakhir USD JPY. Dan sekarang kita ke gold yang sangat ditunggu-tunggu. Ada apa dengan gold? Sedangkan kemarin kalau melihat video Pak D terakhir, gold itu apa itu ada reaksi di level 50,76 ya, dan melontarkan harga sampai 1.400 pip kawan-kawannya. 1.400 pip. Oke, sekarang kita ke ya, ini untuk gal, khusus gal memang sudah zonanya sudah saya marking kawan-kawan, yang jelas supaya waktunya itu enggak terlalu lama karena gal itu beda, sangat volatile. Satu, keduanya gal sendiri itu ringnya memang sangat luar biasa. Makanya ini saya marking dulu tadi biar biar enak, biar enggak makan waktu kan gitu loh. Itu harapan saya kalau nanti semua di marking dari nol kan gini ya. Toh ini sudah kita marking untuk zona supply and demand besarnya itu sama. Levelnya di YouTube Pak D yang terakhir Pak D share itu sama. Oke. Ini untuk intraday kawan-kawan ya. Untuk intraday lepas nanti ada datanya gimana gimana itu saya tetap trading dengan apa yang saya lihat secara teknikalnya atau price actionnya di chart itu tersebut. Saya enggak akan trading di luar itu. Oke ya. Oke, di sini kemarin ini memang apa itu ruang ranging, dan setelah ini sudah membuat ayo apa itu high baru skala ini dan ada higher high baru, maka zona-zona ini menjadi saya perhatikan, dan di mana yang terakhir level ini ya, yang level kemarin kita bahas itu open weekly 5.008,85 itu sangat cantik mereject harga, dan ini kalau lebih ingin lebih jelas lihat YouTube-nya Pak D. Ya, Pak D bahas apa di itu selain untuk mencari opportunity juga untuk target penurunannya dan target kenaikannya. Oke. Hmm, sekarang simple. Saya akan perhatikan zona-zona yang atas dan bawah harga. Satu, zona yang atas harga dulu. Ini saya memang senang sama ini dan harga belum ke target ya, sesuai dengan proyeksi Pak D. Ini hampir Pak D, iya hampir tapi belum ya. Berarti hampir tuh belum berarti sampai kan tuh. Hanya hampir sampai. Di situ saya akan perhatikan itu yang atas, sedangkan yang bawah saya perhatikan ini ya. Ini setelah tagging ada rally base rally dan konsolidasi, begitu ada momentum di mana ada level open monthly, di sini saya akan stay di sini. Yang saya tandai ini otomatis yang saya asumsikan sebagai eh, low risk kawan-kawan ya. Ya, low risk di sini. Jadi secara untuk running besarnya itu di situ buy atau sell. Oke. Hmm, seperti biasa saya selalu akan proyeksikan ya, akan saya proyeksikan setelah harga itu membuat sebuah price cap dan belum sampai target skala ekstrimnya ya. Ya kalau ngomong zona besar kan ini ya kawan-kawan, di dalam kita belajar ya ini. Harga itu sekarang sebenarnya masih di dalam drop besarnya atau black ring besarnya. Oke, eh, dengan dia keluar apakah setup dia akan turun atau signal dia akan turun dalam? Oke, misalkan turun dalam pun maksimal juga di sini untuk minggu ini. Oke, dan naiknya jelas mengejar target yang belum tercapai. Oke, itu eh, tetap kita proyeksikan. Saya akan proyeksikan ini ada sebuah drop, di mana kita di situ kita monitor supply yang bawah. Jadi kalau harga nanti konsisten di atas itu tidak menutup kemungkinan akan mengejar target minggu kemarin ini yang saya tadi bilang belum kena. Dan sebaliknya bila supply ini berhasil mereject harga
potensi harga itu akan kembali ke level open weekly. Yes, ini ya, ke level open weekly. Oke, ini ya. Itu berarti saya akan melihat atau mencari peluang atau melihat reaksi harga di mana di supply and demand terdekat harga sekarang. Karena ini untuk intraday. Oke, pertama saya akan stay di sini ya. Dengan stay di supply itu 5247 di mana level 5226,34 sebagai level konfirmasinya. Jadi bibir sebuah drop akan saya jadikan level konfirmasinya di mana kalau ini bisa dikatakan adalah sebuah FTR bawahnya ya. Harga mencoba kembali ya kan, dan drop membuat lower low. File to return itu bahasanya. Pak Deben Rojo keren oke ya. Sini saya akan pastikan itu break sebagai ada zona konfirmasi dan saya akan sell. Oke. Situ atau apakah boleh saya limit Pak D ya kalau di situ sebenarnya saya konfirmasi kawan kan saya limit itu di atas ini nanti saya limit oke setelah itu kita akan tetap ke situ asumsi kita kan harga belum ke target jadi kalau harga sampai target harga akan asumsi napas dulu ke sini tuh kalau di situ jelas saya akan sell limit. Jadi di sini sell compare di atas sell limit. Oke. Dan demikian juga yang zona bawah gimana? Tadi sudah saya notice ada di demand yang 4960 ini yang saya kasih panah arrow hijau itu yang bawahnya 4846,16. Oke kawan-kawan berarti saya akan pasang PO ya. Saya akan pasang PO itu di sini ya. POB limit. Ini dengan target jelas ini di 510440 di mana itu sebuah key level ya key level itu apa ya ya harga selalu ada sebuah reaksi di level itu jadi berseliweran di sini turun rejeksi naik rejeksi setelah break dia turun rejeksi lagi gitu ya nah itu sudah hal yang basic itu sebenarnya bagi yang sudah pernah MC harusnya paham kayak guyon supaya nggak lapar ini panas-panasnya saat puasa bikin video. Oke ya, ini kawan-kawan ya. Parsial di level 510440 dengan target maksimalnya saya cukup ambil di situ. Sebaik ambil di level konfirmasi sampai atasnya. Oke, itu. Jadi bagi nanti yang DP di sini kayak kemarin ya parsial dulu di sini atau kalau hanya nggak jadi pecah gimana Pak D? Saya kalau aliran 0,01 ya trailing stop Pak, trailing stop saja. Nanti tip-tip trailing stop kita bahas di eh, saat kita sharing edukasi. Oke, itu dan yang bawah jelas di sini ya, yang jelas yang saya panah itu di sini. Dengan target nggak usah muluk-muluk dulu, level weekly open. Ini level weekly open, di mana kalau ini masih break secara momentum, harga emas masih mau naik, baru target atasnya level key level tadi 510440. Level bawahnya ini dua akan saya ambil semua kawan-kawan dua-dua ini. Tapi dari segi manajemen lot atau manajemen resiko saya lebih prepare yang ada panahnya. Oke ya. Oke dan ini mungkin tak kasih catatan kalau ini versi saya adalah si level. Oke, terus untuk yang demand ada open weekly-nya Pak D gimana? Sedangkan kemarin jelas sudah terbukti ya, sudah terbukti mereject harga bahkan sangat jauh. Oke, kalau di situ seperti sel ini ya, sel konfirmasi. Di sini letak buy konfirmasi. Oke ya, saya pastikan harga itu konsisten break di atas open weekly, baru saya akan
B. Berarti di situ ada sebuah konfirmasi dengan target cukup di target pertama di key label itu, target keduanya di sana sesuai panah kanannya. Simpel ya, cepat kan gitu. Kenapa pusing-pusing gitu? Lihatlah apa yang diperlihatkan cat, jangan apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda pikirkan, biasanya orang yang trading dengan apa yang dipikirkan itu tahan floating minus kawan-kawan. Saya mikir ini akan balik, ini. Di B kok melorot. Nah, balik, entry lagi dengan lot lebih besar. Di apa di martingale atau di apa itu bahasanya kemarin ya saat binari itu. Oke ya, itu kawan-kawan. Jadi lebih jelasnya yang titik-titik ini tak kasih putus-putus saja. Ini by konfirmasi, enggak by limit. Oke ya. Yang di atas itu sell limit, di bawah itu sel konfirmasi, di bawahnya by konfirmasi. Itu ini salah satu bentuk wujud dari setup Pak D intraday yang sudah sering saya katakan dan sering saya lakukan bahkan setiap hari bersama teman-teman bersama ponak-ponakan di channelnya Pak D. Oke, selamat menikmati puasa Ramadan. Semoga kita diberi kekuatan bagi yang menjalankan dan salam untuk keluarga. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.